Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Wassalatul amin fi hadzal zaman. Sayyid Syekh Muhyiddin Muhammad Abdullah Sayyidul Maslul Al-Kutub As-Samadan Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamari nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sayyidina hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdullah Sayyidullah Maslul Al-Kutub As-Samadan Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Khairul dunya wal akhirah jami'an ala hadirin. Kullu syai'in lahu al-Fatihah. Hadratal Muhtaram al-Mukarram Al-Alim al-Alama al-Alhamdulillah Bahril Fahama fi tariqatil Qadiriyyatin Syabadiyah Mahal Surila Yasir Nala Sabah BKM Abdi Syekh Muhammad Abdullah Sayyidullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Al-Mukarramin hadirin wal hadirat, zakirin wal zakirat, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan, khusus Sohibul Bait, Sohibul Al-Bukah bersama Bapak Haji Mamat sekeluarga besar, Sohibul Maqam, Bapak DKM beserta jajaran stafnya Masjid Al-Falah Komplek Kejaksaan Tinggi Kelurahan Serinjadi, Kecamatan Sukasari, Kota Madya Bandung. Teriring doa dengan berkah karomah dan syafaatnya Syekh Mursyid, semoga semuanya yang mendengar, yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, yang nonton acara pada siang hari ini, semoga diberikan anugerah panjang umur, sehat walafiat, bertambah soleh solehah, segala urusan Allah permudah, segala hajat Allah ijabah, ditambah dengan rezeki yang mudah dan berlimpah untuk bekal ibadah, bekal dakwah, bekal khidmah. Allah jaga dari segala musibah dan segala keburukan fitnah. Berkah karomah para sahabat. Al-Fatihah. Mukarramin, Bapak Ibu yang mulia, yang saya hormati,
Tadi saya setelah selesai menyampaikan satu statement pernyataan yang tujuannya supaya menjadi perhatian kita semuanya. Pentingnya sanad dalam ilmu dan amal. Karena kalau kita tidak punya sanad, siapa yang bertanggung jawab? Jadi setiap ilmu, setiap amal yang tidak memiliki sanad, yang mana sanad ini tersambung dan sampai kepada hadrat Rasulullah SAW, maka seluruh rangkaian amal ibadahnya, ilmunya terputus dari keberkahan. Maka jangan heran, bertambah ilmu bukannya bertambah amal. Bertambah ilmu hanya untuk apa? Berdebat, hanya untuk mencari-cari kesalahan orang. Itu namanya ilmu yang terputus keberkahannya. Ilmunya ada, tetapi keberkahannya tidak ada. Ilmunya punya, tetapi nur ilmunya tidak ada. Jadi pentingnya kita punya sanad itu supaya bukan hanya ilmu, tetapi nur ilmunya ada. Jadi nur ilmu itu adalah kekuatan seseorang untuk mampu mengamalkan ilmu yang dia miliki. Dan di samping kekuatan untuk mengamalkan juga mampu menjadikan ilmu itu menjadikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ada orang yang berilmu tapi tidak mampu dia mengamalkannya. Ilmunya banyak, tetapi pengamalannya sulit, tidak bisa. Ilmunya banyak, tetapi attitude itu adab, etikanya tidak layak secara semestinya orang yang berilmu. Karena sabda di antara penjelasan para ulama dikatakan, tidaklah seseorang dikatakan alim kecuali diiringi dengan akhlak yang mulia. Jadi orang yang ilmunya banyak tetapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak yang baik, maka tidak dikatakan alim. Maka penting ilmu, amal, akhlak dan rasa. Ini semuanya ada dalam sosok pribadi al-mursyid kamil mukammal. Maka siapa saja yang mengambil ilmu dari Syekh Mursyid sama dengan sudah tersambung sanadnya sampai kepada hadrat Rasulullah. Gitu ya Pak ya. Jadi tidak boleh kita main-main dalam hal beragama. Ini dijelaskan begini Bapak. Sedikit. Kadang-kadang ya kancel tuh ya. Semacam rekan begini. Kadang-kadang nanti mah bawa dudukan HP kan, karena saya sudah foto nih kitab-kitabnya di sini. Dan sudah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, ini yang mengatakan salah satu ulama yang masyhur di kalangan tabi'in, namanya Ibnu Sirin. Beliau meriwayatkan penjelasan Imam Muslim. Tahu Imam Muslim, Bu? Bu? Tahu Imam Muslim, tahu? Imam Muslim. Lah Imam Muslim tukang peyem. Imam Muslim yang memiliki Sahih Muslim. Coba ada yang tahu berapa jumlah
hadis yang dibukukan oleh Imam Muslim, ada yang tahu? Tahan ini tahan nyalakan nih. Nyalakan nih. Ada yang tahu? Ini sengaja saya melempar pertanyaan supaya sama-sama berpikir. Jangan hanya disuapi saja. Nah, ini metodologi ngaji mahasiswa seperti begini ngajinya. Kalau ngaji anak TK disuapin maunya. Ini ngajinya sudah level naik. Maka saya anggap bapak-bapak ini adalah mahasiswa semuanya. Bahkan mahasiswanya bukan mahasiswa, pasca mahasiswa. Ya. Pasca sarjana S2. Iya benar. Saya pernah pendidikan Pak, pernah ikut training bersama Profesor Dr. Usman Ismail. Beliau profesor guru besar bidang tasawuf. Sekarang masih tugasnya di UIN Jakarta. Kata beliau ketika saya ikut pendidikan begini dari beliau, bapak-bapak hadirin, bapak-bapak mungkin kelasnya seperti begini duduk di karpet, tapi bapak-bapak adalah S2. Yang beliau sampaikan tasawuf Pak. Jadi tasawuf yang materi-materi saya sampaikan ini sebahagiannya saya pernah ikut bersama dengan Profesor Dr. Usman Ismail. Kata beliau, ini materi S2. Jadi bapak-bapak yang sekarang hadir, ibu-ibu adalah mahasiswa S2. Makanya ngajinya tidak bisa disuapin kayak mau anak TK, nggak bisa. Maka mesti berpikir kritis. Saya ingin membangun cara berpikir. Ya. Jadi ikhwan itu jangan belangap. Itu bahasa Indramayu. Belangap teh menang pelangap belongo. Ditanya, yo jangan nanya saya. Mesti kritis berpikir. Ya. Imam Muslim ini Kutubus Sittah sebagai tambahan. Kutubus Sittah itu kitab hadis yang 6 yang menjadi sumber literatur keislaman, yang kemudian dari 6 sumber kitab hadis ini berkembang menjadi kitab-kitab yang banyak. Kan disarah. Ya. Imam Bukhari, ya, yang dikatakan Amirul Mukminin fil Hadis, itu gelarnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nama aslinya Abu Abdullah, lahir di Bukhara, Rusia. Mudah-mudahan sejarah ya, sejarah ke Rusia, ke Bukhara, ke Imam Bukhari. Jasa Bapak Presiden Soekarno yang diplomasi politik, yang beliau mengatakan saya tidak akan datang lagi ke sini sebelum seorang perawi hadis Imam Bukhari diketemukan makamnya. Jadi pemerintah Rusia ketika itu ya bersama tim ahli arkeologinya mencari keberadaan makam Imam Bukhari, maka diketemukanlah di daerah Bukhara yang sekarang dibangun. Maka pendirian makam Imam Bukhari adalah salah satu jasa dari Presiden Soekarno. Ini sejarah ini, mesti paham. Ya, makanya hebat presiden yang hebat. Ya. Jadi Imam Bukhari berhasil membukukan hadis ini sejumlah yang saya ketahui ya, kalaupun berbeda mungkin silakan. Imam Bukhari mengumpulkan hadis 7.275 hadis. Jadi kitab hadisnya 7.275 hadis. Setelah ditikror, ada yang mengalami pengulangan. Maka yang utuh tidak mengalami pengulangan ada 4.000 hadis. Jadi 3.275-nya adalah namanya tikror. Di tikror itu mengalami pengulangan. Dalam istilah hadis ada ditikror namanya, diulang. Kalimat yang sama mungkin an sana ada perbedaan. Ya. Jadi Bukhari saja 775
7.275 hadis. Maka kalau ada yang mengatakan, oh tidak ada hadisnya, tanya sudah ngaji berapa ribu hadis? Disantak dulu. Soalnya gitu ya. Sekarang begitu. Tidak ada hadisnya. Apa-apaan? Sholat bagi yang sama duduk, nggak ada hadis. Kalau kita bidah, dolalah, binar, kan kesana ujung-ujungnya selalu dolalah, binar, kan kesana ujung-ujungnya. Tapi kalau ditanya, panjenengan sudah hafal berapa ribu hadis? Bukhari 7.275 hadis. Berapa hadis Bukhari sudah dihafal? Muslim 4.000 hadis. Sudah berapa yang dihafal? Belum lagi Sunan Tirmizi 2.376. Yang kemudian ditambahkan dengan dalam masih debatable yang dikatakan kata ulama ini masuk Tirmizi, Sunan Tirmizi, dikatakan ini bukan, masih dalam proses ikhtilaf atau debatable bahasa kamusnya, perdebatan. Kalau dijumlahkan Tirmizi ada 3.956 hadis. Itu sudah berapa? 7.200. Buka kalkulator. Buka. Kita hitung bareng. Bukhari 7.275. Ya. Ditambah 4.000. Ditambah 3.956. Tirmizi. Imam Nasai tambah 5.270 hadis. Abu Dawud ditambah 5.274 hadis. Ditambah Ibnu Majah 4.340 hadis. Berapa? Nah, hadis Nabi yang berhasil dikumpulkan oleh perawi hadis yang diakui, yang dikatakan kutubus sittah, kitab hadis sumber kutub yang 6, sejumlah 30.116 hadis. Pertanyaannya, kalau ada yang mengatakan tidak ada dari sananya, sudah berapa hadis yang Anda hafal? Mahal. Kan puyeng nggak sih? Mesti ilmiah. Makanya saya senang ngaji di sini, Pak. Kenapa senang? Fasilitasnya ada, bisa seperti begini, ya, bisa baca. Beda cara ngaji, entertain, beda tentu caranya. Makanya penting metodologi dakwah itu penting, paham. Ya, kembali kepada tadi 30.116 hadis. Bayangkan, Pak, model kita pun ternyata tidak merendahkan. Model begini, usia segini mesti menghafal hadis. Kabayang, Pak. Kabayang, sudah kabayang. Aduh, kudu ngaji hafalkan hadis. Ditanya, Lubabul Hadis, kitab Lubabul Hadis, Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli, musalifnya itu 4.400 hadis dibagi menjadi 40 pasal. 40 pasal ini 40 ibadah, fan ibadah. Satu fan ibadah 10 hadis kali 40, 400 hadis. Pertanyaannya, sudah hafal berapa hadis? Kitab Lubabul Hadis. Puyeng deui bae. Ya, makanya beragama tidak bisa hanya sekedar ikut-ikutan, apalagi ngikut Mbak YouTube, Mbak Google, tidak bisa. Maka di sini hadis atau dari halaman ini pentingnya sanad bagi siapapun yang tidak sampai mengkaji ilmu hadis. Penting sanad. Saya dulu, Pak, ketika jadi santri,
Ingat ketika ngaji di pesantren Darus Surur dulu, saya sebut nama. Karena saya walaupun gimana, saya berterima kasih ke Pondok Pesantren Darus Surur, ya. Para asatidnya, khusus kepada Buya Mamat. Beliau mengatakan begini, saya mendapat dari Buya Mamat dulu. Quran itu bersifat universal, global, belum menjadi petunjuk yang detail. Kalau memang hidup kalau memang Anda sudah jumhur ilmu, gak usah ngaji kitab ulama. Cukup mencukupkan Quran saja, asal Anda menguasai ilmu tafsir lengkap. Sok tenang. Pertanyaannya, dari saya tidak berbicara keluar, dari sekian banyak yang hadir atau masyarakat lingkungan Masjid Al-Falah, ada berapa orang yang kira-kira menguasai tafsir hadis, tafsir Quran? Apa tidak ada? Tidak ada, Pak. Makanya bagi siapa saja yang tidak mencapai keilmuannya untuk membongkar Al-Quran, maka kaji kitab hadis. Itu bahasanya. Sudah paham kitab tafsir hadis dan yang lainnya? Tidak ada. Kalau tidak nyampe ilmu kita untuk membongkar hadis kitab-kitab hadis Nabi, maka ngaji kitab ulama. Karena kitab ulama itu adalah hasil dari merangkai dengan sistematis Quran dan hadis bagi orang yang keilmuannya tidak sampai kepada ilmu Quran, tidak sampai kepada ilmu hadis, maka cukup ngaji kitab ulama. Hebat. Karena ulama menulis kitab tidak asal-asalan. Ya, maka kita punya kitab Fadlilus Syuhur, kitab Fathul Jalil fi alamati mursyid kamil, As-Sunan Al-Madiyah, Al-Fikratul Jadidah. Kita punya, itu karya guru kita, dikumpulkan menjadi satu, namanya Majmu'atu Ar-Rasail li Syekh Muhammad Abdul. Itu kitab ulama. Ya, jadi kita bersyukur. Maka yang saya baca saat ini adalah sumber pokoknya kitab bangsa Abah Fadlilus. Nah, baik. Ya, tentang sanad. Karena nanti ditanya, Pak, Luqman ngomong begitu, dari mana dasar hukumnya? Ditanya. Ini dikatakan seorang ulama generasi tabi'in yang bernama Ibnu Sirin tentang pentingnya sanad. Beliau mengatakan begini, inna hadal ilmuddin fangduru aman takhuduna dinakum. Kata Ibnu Sirin, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu agama. Bu, mau ditaros hari ibu nyandak ilmu agama nanti saha? Astagfirullah. Ari abah awas sebagai naon? Guru naon? Guru mursyid urang. Ari abah awas guru mursyid urang. Abah awas guru mursyid kita. Beliau itu adalah sumber sanad ilmu agama dan amal kita.
Jadi lamun ditanya, ari ibu, bapak, sanad ilmu agama ti saha? Nah itu anu jawab Jangan malu dan mesti paham. Orang yang sudah punya guru mursyid berarti sudah punya sanad ilmu dan amal dalam beragama. Ya, tadi kata ulama, ini dicatat dalam Muqaddimatul Muslim, Muqaddimatu Sahih Muslim. Jadi lamun ibu ngaji kitab hadis Muslim, dalam muqaddimahnya ada kata-kata ini. Ibnu Sirin mengatakan ilmu itu adalah agama. Maka perhatikan oleh kalian dari mana mengambil ilmu agama kalian. Kita praktek tadi, ya kita praktek. Yang sebelum kita ketemu pangersa Abah, ketika muadzin hayya shalah hari-hari nya hari cewek ya jalan tun laras aku baheula ayeuna osok itu osok kayak kene osok lah osok kadang-kadang lah. Di mana? Lalu sholat Jumat di tempat umum sok. Kalicing mah era. Padahal itu di tempat mana-mana lagi hayal sholat madan. Pakai kecil warna putih. Jadi para lancuan kan. SB kan ada teh. Bisa kan sekarang kita sedang belajar ya. Ketika muadzin hayal sholat kan nyala entah. Betul? Beres. Eta terjadi setelah kita berguru kepada bangsa Baos. Artinya Allah wali itu Bapak tidak membawa syariat baru, tapi membawa pemahaman baru. Nih kitabnya nih, musim kuring dipoto ya, kitabnya tak ini mah dipoto we nggak gampang. Halaman 18. Oh sancang tadi nyamper, benar teh teh. Bisi foto lain-lain. Laresnya halaman 18-nya. Kita naon ya? Koneng ya. Koneng kertasna. Koneng kertasna disebut kitab koneng. Pada kertasna koneng. Sabarana kita bolos kita naon sarua wae. Ngan warnana pada koneng gitu. Ya suruh para sahabat ya. Kata para sahabat, ini yang kemarin saya bacakan Cirebon nih. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghafur fi kitabih Al-Waliyyu qattu la yati bi syar'in jadid wa innama yati bi fahmin jadid fi kitabi wa sunnati alladzi lam yakun ya'rifu li ahadin qablahu. Jadi wali itu, Pak, wali mursyid itu tidak membawa syariat baru, tapi membawa pemahaman baru, disesuaikan dengan zamannya. Maka sabda Nabi begini. Sabda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yab'atsu li hadal ummati ala rasul kulli mi'ati sanatin man yujadidul lahadinaha. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi wa Tabrani sanaduhu sahih. Sabda Nabi, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini setiap 100 tahun sekali seorang man yang mana tugasnya memperbaharui agama mereka. Bukan memperbaharui syariat, tetapi memperbaharui pemahaman. Contoh, kita sebelum ketemu para sahabat, salat rawatib
baik itu qobliyah ba'diyah tidak pernah diberjamaahkan. Sekarang berjamaah. Ini namanya pemahaman yang terbarukan. Sebelum ketemu para sahabat tidak pernah Mu'adz mengatakan hayya shalah berdiri, tidak pernah. Sekarang belajar ketika hayya shalah berdiri. Maka di sini pentingnya sosok manusia yang meriwayatkan fi'il Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, supaya apa? Supaya perbuatan Nabi yang tidak tercatat dalam kitab hadis kita tahu. Maka mursyid itu adalah sosok manusia yang meriwayatkan fi'il Nabi. Qala Al-Ghazali radhiyallahu anhu faida artahala sallallahu alaihi wasallam faqad khalafa al-khalafa'u fi makanihi hatta yursidu illallahi ta'ala. Ini Imam Ghazali yang ngomong, Pak. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menggantikan posisinya, sehingga mereka lah yang menunjukkan jalan menuju Allah. Mereka lah yang menggantikan tugas Rasulullah, menunjukkan manusia agar tahu jalan pulang menuju Allah. Siapa? Khalifatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Waliyahud bahwa idan nur min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang syekh, seorang mursyid adalah cahaya dari cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasluhu lil-iqtida'i bi, yang beliau layak untuk diikuti. Walakin wujuda mislihi nadirun azum min kibritil ahmar, yang mana keberadaan sosok Syekh Mursyid itu sangat langka sekali, bagaikan belerang merah. Waman sa'adathu sa'adah fawajadaha saykha, barang siapa yang oleh Allah diberikan keberuntungan atau kebahagiaan yang hakiki, bahagia yang sesungguhnya, maka pasti dapat dipertemukan dengan sosok Syekh Mursyid itu. Alhamdulillah. Ini yang ngomong Imam Ghazali, Pak. Yang Imam Ghazali ini beliau bergelar Hujjatul Islam. Karyanya diakui 100 karya beliau. Bahkan karya yang monumental yang dikaji oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kitab Ihya'u Ulumuddin. Ini saya ngambil dalam kitab Al-Walad Imam Ghazali. Imam Ghazali saja beliau menjelaskan. Jadi mursyid itu adalah cahaya dari cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti diikuti. Yang keberadaan sosok mursyid ini sangat langka, bagaikan belerang merah. Tetapi jika Allah berkehendak, orang tersebut diberikan satu keberuntungan, kebahagiaan yang hakiki, maka pasti dipertemukan dengan sosok Syekh Mursyid itu. Maka sangat rugi
sangat rugi, bahkan maaf saya mengatakan sangat bodoh jika sudah ketemu mursyid lalu meninggalkan. Lalu beliau mengatakan, saya mau berhenti ikut abah. Sangat bodoh sekali. Karena ketika mengatakan saya berhenti, sudah putus. Tidak ada lagi sanad yang menyambungkan kepada hadrat Rasulullah SAW. Ngaji tasawuf begini Pak, beda ngaji syariat. Ngaji syariat mah bapak ibu baca seperti ini nanti akan begini, baca ini akan begini. Itu namanya ngaji fadilah. Kebanyakan orang senang karena selalu hadiah. Jadi diemong namanya. Ngaji tasawuf tidak seperti itu. Ngaji tasawuf itu ngaji diri agar benar-benar menjadi sosok manusia yang dikehendaki Allah. Seperti apa? Kita tidak bisa tanpa sosok pembimbing yang mencetak kita menjadi manusia yang paripurna, nggak bisa Pak. Karena Islam kita Islam keturunan. Benar apa benar? Benar. So, tanya ke saya. Syahadat itu ada dua. Syahadatan syar'an ghair munjin wa syahadatan syar'an munjin. Syahadat syariat yang tidak bisa menyelamatkan, ada syahadat syariat yang bisa menyelamatkan. Syahadatan syar'an ghair munjin itu namanya Islam turunan. Nu penting malapana we syahadat, tapi rukun-rukun syahadat teu nyaho. Mun ditanya sabaraha rukun syahadat? Nu ngaji jeung sim kuring mah pasti nyaho. Minimalna pernah ngadenge. Minimal syahadat syar'an munjin mah perlu guru Pak, supaya syahadatna mabrurah. Bagaimana haji Anda, umroh Anda menjadi mabrur kalau syahadatnya tidak mabrurah? Ibarat membangun suatu bangunan yang mesti dikokohkan itu pondasinya. Pondasi keislaman sabda Nabi, buniyal Islam ala khamsin. Bangunan keislaman itu ada 5. Pertama syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 saum, 5 baru hijul baiti manis tata ilaihi sabila. Pergi ke Baitullah bagi orang yang mampu di jalannya. Abah aos guru musik kita menyampaikan, ya, wajib nate saumur hirup sakali eta ge keur anu boga diun. Lamun can boga duit teu wajib ngabangun rumah. Tadi syahadat teh pondasi, salat teh tihangna, saum dindingna, zakat dindingna, saum kusena, haji kentengna. Syahadat teh pondasi, salat teh tihangna, zakat dindingna, saum kusena, haji kentengna. Apa? Syahadat teh salat teh saum zakat kusena, haji. Ari ngabangun imah nu diheulakeun naon heula? Masang kenteng bangun pondasi. Kita tuh ngerti. Hari datang Pak Kiai mohon doa supaya haji saya mabrur. Tuh pernah ngadenge Pak Kiai doakeun abdi syahadat abdi supaya mabrur teu aya. Pak,
Bapak panggil ya, sebenarnya Pak Kiai nyuwunkeun talqin ijazah. Tah, eta teh sarua Pak Kiai nyuwunkeun supaya syahadat kun lain teh mabrur, eta teh kitu. Syahadatna mabrur, otomatis salatna mabrur, zakatna mabrur, saumna mabrur, hajina mabrur. Mikir atuh. Lamun hayang haji mabrur tapi teu pernah ngurus syahadat, sarua ngabangun imah masang kenteng heula. Abi mah rek ngabangun imah tapi hayang masang kenteng heula. Di mana-mana ge enggak ada yang bangun rumah masang kenteng heula. Nu pertama dibangun teh fondasi. Tapi eta ngabangun imah, membangun rumah tidak pernah dibaca sebagai filosofi ngabangun agama. Tidak pernah dibaca eta teh. Cacak ngabangun imah ge pondasi heula. Nu dikokohkeun teh, nu dikuatkeun teh. Berapa lantai ke atas bangunan yang akan Anda bangun, maka sekokoh apa pondasi yang Anda bangun. Fondasi heula. Maka talqin dzikir itu untuk membangun fondasi agama. Benarnya hasilnya. Masyaallah. Nih, saya sampaikan. Nah, bisi majakeun bohong. Pak Lukman hoak, bisi disebut tukang hoak. Begini. Ini saya mendapatkan dalam suatu kitab tasawuf, tetapi tidak disebutkan ini riwayatnya siapa, tidak disebutkan. Nanti saya cari lagi. Begini, ruwiya al-kulli syai'in asasan. Ini hadis Nabi, tapi saya belum mengetahui riwayat siapa karena saya tulis di situ memang tidak ada riwayatnya. Jadi qala muallif berkata penyusun kitab, ruwiya an likulli asasin likulli syai'in asasan, telah diriwayatkan bahwa segala sesuatu itu ada pondasinya. Wa asasuddin ma'rifatullah, dan pondasi agama adalah makrifat kepada Allah. So, pertanyaan anak, naon hubungan anak jadi syahadat? Ayo, naon hubungan jadi syahadat? Terpira geningan, kumaha mun nyerenteng? Kedua ini ada laki yang punya kita. Kenapa ya? Untuk omong. Tahu? Yang hubungan aja syahadat. Makrifat dan syahadat kan hubungan apa? Makrifat itu adalah hasil dari pengolahan syahadat. Syahadatmu ketika diolah produktif, melahirkan buah samroh. Buah syahadat diantaranya adalah makrifat kepada Allah. Syahadat kudu ngabukur, makrifat maha basyukur, jihad berjuang sing akur, hati ikhlas ulah kabur. Syahadat kudu ngabukur, makrifat maha basyukur, jihad berjuang sing akur, hati ikhlas ulah kabur. Syahadat ketika Anda olah lahir yang 5 hal ini. Bagaimana cara ngolah syahadat? Pertama talqin. Talqin dzikir itu upaya seorang dalam mengolah syahadat
yang ada di dalam dirinya supaya terlahir yang 5 hal. Yang pertama, makrifat kepada Allah. Kedua, mahabbah kepada Allah. Ketiga, rasa syukur. Keempat, jihad giro, perjuangan dalam memperjuangkan dirinya. Jangan menjadi manusia yang terpuruk. Geus kitu teh kitu we, udah takdirna we kieu lain kitu. Bangkit. Saya mah teresep lamun can usaha da abdi maki kumaha atuh. Berjuang. Selama hayat masih dikandung badan, masih ada kesempatan terbuka lebar untuk meraih kesuksesan. Sukses dunia, sukses akhirat. Hanya satu golongan yang tidak akan sukses, malas. Jangan malas mah, malah bisa sukses. Disuruh dikir, atuh da abdi masih sibuk. Atau kumaha atuh? Hayang kumaha? Muhun manawi aya nu instan bae kanggo abdi mah. Nu instan aya mah teh. Aduh. Aya kukenah yang leken kitu teh. Dah yang terus instan bae. Dibari dombe gitu. Nih usari ini wae yang instan mah. Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Para sahabat sudah menyampaikan. Tidak akan mampu berdiri bersunat, moal bisa ngadeg kecuali jalma anu nyeukeun diuk. Sebab jalma anu nyeukeun diuk mah pasti ngadeg. Tidak akan berdiri kecuali orang yang mau memperbanyak duduk. Karena orang yang memperbanyak duduk pasti berdiri pada saatnya. Nah maksudnya nggak ada yang instan, berjuang kita teh. Lamun terpuruk teh Pak, lain tambah jauh tina dikir teh, lain tambah jauh ti guru teh. Ya mah ngaku hidup terpuruk, musibah bertubi-tubi, mani kieu-kieu teuing abi teh hidup teh. Kurang kumaha padahal ngaji osok, abi teh salat osok, da salat teh sakeuyeung-keuyeungna. Ulah lamunan terpuruk teh Pak, semakin ngadeketkeun ka guru. Cenah abdi mah teu boga ongkos jauh ka ditu mah. Ngadeketkeun jeung guru teh lain kudu jasarna bae. Amaliyah maksudna. Amaliyah dilaksanakeun. Cek guru kumaha? Lamunan aya musibah. Kumaha? Simpen eta kalimat musibah teh. Simpen kalimat bingung teh. Di mana? Di handapeun sajadah. Heg salat 2 rakaat di dapil bala, dikir sing loba, dikir yang banyak. Artinya ketika kita berbuat seperti itu, kita sedang merubah diri kita di hadapan Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang mau merubah. Jadi lamun orang tidak merubah, mau dirubah ke Allah. Allah akan merubah bagi siapa saja yang dia mau berubah. Nu tadina kedul dikir robah jadi rajin dikir. Oh, kowe jumlahna tingkatkeun. Terserah. Karena Ustaz Sabullah jeung Ustaz Saiful beda-beda kemampuanna. Ustaz dulu mah tukang usaha, teu mungkin ngadeg-deg we ngayek-yek saja kan teu mungkin. Salat subuh da dagang teh subuh-subuhnya. Atuh lamun Ustaz Sabullah kudu ngayek-yek saja dah, eta moal kajual dagangan. Da subuh dagang pan mulainya. Beres. Porsina beda-beda. Tapi nu jelas mah janji Allah bakal ngarobah. Pasti ngarobah ka pribadi anu mau ngarobah. Jangan menyerah dengan takdir. Masih bisa diusahakeun. Ya. Sok ikhtiar jalur langit bahasana. Ya, ikhtiar jalur langit. Sedekah, salat awal waktu, zikir di atas rata-rata.
Eta teh upaya jalur langit petunjuk di Allah. Surat apa? Fa man atawa taqawa sadaqal bil husna fasanu yasiru lil yusra alaih. Surat Al-Lail ayat 5 ayat 6. Fa man atawa barang siapa orang yang memberi. Jadi jelema barahan, dermawan. Wattaqo ngurus takwa. Urus takwa. Salat awal waktu, zikir di atas rata-rata, jaga akhlak, jaga sikap, punya etika. Eta teh urus takwa eta teh. Wasadaqal bil husna, punya keyakinan bahwa janji-janji Allah itu pasti. Maka ujungnya pasanu yasiruhu lil yusra, maka aku tunjukkan kepada dia jalan kemudahan. Mesti pada petunjuk Allah teh lamun hayang hirup mudah hiji jadi jalma barahan, nu kadua ngurus takwa, buktina ngurus takwa kuburu terus dicontohan, diajar salat awal waktu, zikir di atas rata-rata, kudu boga etika nya ngaratsa pirang-pirang pasunatan, asup ka imah sing disiplin, masuk rumah wajib kaki, keluar rumah wajib nutup kuku, potong kuku dahulukan tangan, dimulai jari. Kan orang menutup kuku asal we. Nutup kuku yang terbaik Senin, Kamis, Jumat, sing disiplin ku Allah dirobah pasti. Da urang mah kitu disiplin atuh. Nutup kuku sahayang-hayang dewek bae. Ada aturannya. Kenapa saya memposting hal ini? Banyak yang belum tahu, Pak. Sunnah-sunnah Rasul anu ku pangasahabah disampaikan teh banyak yang belum tahu. Nutup kuku ge masih kayak sembarangan. Pada WA, aduh Kiai, saya sembarangan nutup kuku ini. Ya makanya saya sampaikan. Ketika kita tertib, rapi dalam bersyariat, yakin ku Allah dirapihkeun hirupna, dirapihkeun ekonomina, dirapihkeun akhiratna. Syarat sing rapih ke syariat-syariat Allah. Masuk WC dahulukan kaki. Nah, jadi pulang. Masuk rumah dahulukan kaki. Keluar WC dahulukan kaki. Keluar rumah dahulukan kaki. Pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, kaos kaki dahulukan kaki kanan. Kaki kanan ya. Pakai baju, batu, tangan kanan, kaki kanan. Sing rapi. Insya Neng ma'rifatin dina syahadat ayana nya. Maka sesuai tadi siapa nama maklumat. Mabruroh syahadat, mabruroh salat, mabruroh zakat, mabrur saum, kali itu nama mabrur. Pak, Bu, bejaan tong, wartosan tong, beritahu jangan. Yang mabrur haji satu kali musim haji berapa orang? Cuma 70.000. Demi Allah, sabda Rasulullah. Satu kali musim haji hanya 70.000 orang yang hajinya diterima. Bahkan kalau Bapak baca syarah Safinah dikatakan, jikalau pada musim haji itu yang pergi ke Mekah tidak nyampe 70.000 orang, maka Allah menurunkan malaikat dari Baitul Izzah, Baitul Ma'mur, turun ke langit dunia, turun ke Mekah, ke Ka'bah, menyerupakan seseorang yang di hadapan Allah dia sudah mendapat predikat haji jadi, haji makbul.
Maka kata para sahabat, 1 triliun kali pergi ke Mekah. Ya, 1 triliun kali pergi ke Mekah. Ujung-ujungnya tidak menjamin menjadi haji jadi. Tapi talqin itu pasti haji jadi. Haji jadi dan haji makbul maksudnya. Makanya sabda selanjutnya kata para sahabat, talqin kemudian punya duit, maka wajib pergi ke Mekah, pergi ke Madinah supaya jadi saksi langsung melihat batu nu dicium. Baru pasti kusiku teh nguringan batu 7 kali. Jadi saksi langsung. Saumur hidup sekali wajibna. Syaratna talqin punya uang, wajib pergi ke Mekah, wajib pergi ke Madinah saumur hidup. Tapi lamunan can boga pangesabah membuka kesempatan. Kalau kesina rasa ku abah rek dipiwarang nyium batu hidung. Batu hidung, tau batu hidung? Nah batu hidung teh? Oh ada asal batu hidung teh. Usah dicari rumah teh batu hidung itu teh. Dan kasih rasa cium batu hidung, wajah tongkat pangesabah. Sim kurang oke. Pas manakib kamari we. Pas abahnya mau ke tongkatnya, pas turun, ningali. Sakit. Tabarukan namanya. Dan itu teh di belakang teh hese aya di wajah itu teh. Duh. Mereka kagale, kasiku aya nu aja sakitu. Ya, kata mun kasih ngerasa si aya rezekina we kasih ngerasa supaya bisa nyung ajar nu hede tongkat komando pangersa. Terus duanya panjang teuing mendingan sedikit tetapi kapaham kahati syukur ditulis aya catatan urang teh. Ya. Banyak juga visi tu kawadah lamun rek dibahas mah panjang keneh. Buah syahadat 5, ma'rifat, mahabbah, syukur, jihad, ikhlas. Masing-masing teh lamun rek disarahan teh lega ilmuna. Ma'rifat aya ma'rifat am, ma'rifatul khawas. Nah, mahabbah fikriyah, mahabbah sifatiyah, mahabbah zatiyah. Eta teh kudu ngarti kabeh. Ya, mahabbah. Kadieuna syukur. Aya syukur khawas, aya syukur umum. Aya sakir, aya syakur. Dibahas. Ya, aya jihad, macam-macam jihad. Aya ikhlas. Aya ikhlas umum, ikhlas khusus yang khusus. Aya bahasana, aya bahasana. Kata daripada banyak tetapi bias ka mana-mana lebih baik sedikit-sedikit tetapi bisa kabawa. Mudah-mudahan paham, bisa diamalkan. Ya. Wartosan kasih tahu orang-orang yang belum paham. Ya. Sing panjang umur semuanya, khususnya Bapak Haji Mama keluarga pada KM, sing banyak duitnya. Supaya Pak Haji Mama tuh nyiapun tuang makanan banyak. Ya. Bapak Ibu bisa aya terongkos ka dieu. Ya. Panjang umur, sehat, luang waktu, diberi anugerah banyak uang untuk bekal dakwah, ibadah dan khidmat. Berkah kalamah bangsa Abah Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi